villa-villa. Jaraknya nggak terlalu jauh dari candinya dan airnya masih menggelegak. Tuh. Tapi kemudian dijadikan sebagai tempat penyucian untuk pusaka, dan mungkin karena pusaka itu bertuah ya, sehingga airnya menjadi panas. Ini dekat Paralayang ya. Kalau lurus terus kita bisa ke Jombang, Kediri. Nawarin villa-villa Philadelphia. Ya pasti nawarin. Ada nggak ya? Kita ditawarin atau mereka sudah lelah? Tuh, kamu ditawarin kan sama masnya. Ini banyak hotel-hotel melati buat buat you know what. You know what? Ini rumah negara loh, milik Kementerian Pertanian Batu. Oh, ini rumah negara ya. Ini ada I love Batu. I love Batu. Norak coy. Warnanya coy. Oh, info villa tuh sampai ada 4 pos di sini, bayangkan. Sepi ya. Banyak seperti ini. Biasa kalau berpasang-pasangan sepi ya. Harus jaga diri ya. Jadi ini candi, keunikannya adalah dikepung oleh villa-villa. Ini dia Candi Songgoriti. Jadi komplek candi ini satu komplek dengan sebuah hotel dan sebuah pemandian air panas ya. Yang kebetulan karena COVID ini, jadi hotelnya berhenti beroperasi dan itu adalah lokasi candinya. Jadi di sini kita berada di Candi Songgoriti. Candi yang menurut saya salah satu candi tertua di Jawa Timur. Salah satu ya. Diperkirakan dia dibangun pada masa Empu Sindok, yakni pada masa Kerajaan Medang periode Jawa Timur. Ada yang menarik dengan Candi Songgoriti ini. Mari teman-teman ke sini. Jadi ini lokasi candi. Tidak jauh dari lokasi candi itu ada 2 sumber mata air. Yang pertama ini sumber mata air panas. Ya, jadi teman-teman bisa lihat jaraknya nggak terlalu jauh dari candinya dan airnya masih menggelegak. Tuh, Wah. ya, masih kelihatan menggelegak ya. Nah, tak jauh dari air panas, hanya beberapa meter itu ada sumber air ini. Ini adalah air ini. Teman-teman bisa lihat ya. Jadi teman-teman bisa bayangkan ya, jarak candi cuma berapa jengkal, berapa meter saja. Ada 2 sumber mata air yang memiliki 2 suhu yang berbeda, dan di dunia hanya di sini satu-satunya ada candi yang punya kondisi seperti ini. Itulah sebabnya konon candi ini pernah diajukan sebagai salah satu keajaiban dunia dengan memperhatikan 2 sumber mata air ini. Dan tidak hanya di situ saja, terlihat sekali di bawah candi ini merembeskan air. Di bagian bawah batur atau teras candi juga merembeskan air. Saya menduga di bawah candi ini terdapat sungai bawah tanah. Konon ya sumbernya dari Gunung Welirang. Tidak hanya adanya mata air. Kalau kita perhatikan bagian batur candi sisi timur dan utara ini yang beruntung karena masih tersisa dan berbentuk, banyak terdapat jalatwara atau saluran air. Semua itu membawa asumsi bahwa candi ini didirikan di atas kolam air. Mungkin kolam air hangat jika melihat 2 mata air dengan suhu berbeda tadi. Asumsi lebih jauh adalah candi ini adalah Candi Pentirtan. Sekarang kita perhatikan bangunan candinya. Candi ini kecil karena yang terlihat ini adalah sisanya, yakni kaki candi saja. Candi ini berlanggam Jawa Tengah
bukan era Jawa Timur. Dan secara keseluruhan bentuknya mengingatkan kita pada candi-candi Hindu di Jawa Tengah. Kedua, reliefnya juga berlanggam Jawa Tengah. Reliefnya menonjol jelas, hampir setengah patung. Gayanya naturalis dan seimbang bila dibandingkan relief Majapahit. Menghadap ke muka, ya, dekorasinya wajar, skin background. Candi ini beraliran jiwa dan memiliki 4 penampil. Harganya sayangnya sudah rusak dan hilang. Pada sisi utara terdapat arca Durga Mahesa Suramardini, namun tinggal kakinya saja di atas seekor kerbau. Ya. Candi ini memiliki struktur yang presisi dan seimbang. Seandainya tidak hancur, terdapat sudut di badan candi yang seharusnya berjumlah 8. Dan ini mengingatkan kita pada konsep Astadala, yakni 8 dewa arah mata angin dengan dewa Siwa di pusat. Karena di bagian garba utama ditemukan lingga yoni sebagai simbol dewa Siwa. Jika keempat penampil ditarik lurus ke atas, kita bisa mengasumsikan atap candi pastilah terdapat satu puncak dikelilingi 4 pucuk yang lebih rendah, sesuai konsep Gunung Mahameru yang dikelilingi 4 gunung, atau 8 puncak yang lebih kecil mengelilingi satu puncak besar, sesuai konsep Astadala. Semua ini adalah gaya khas candi Hindu era Jawa Tengah. Seandainya masih utuh dan lengkap, tentulah candi ini tidak hanya indah, tapi sangat mengherankan karena berdiri di atas kolam air hangat. Konon, dahulu candi ini bernama Candi Mpu Gandring. Nama lainnya lagi adalah Candi Supo, karena menurut tradisi masyarakat, ada seorang ahli pembuat pusaka bernama Mpu Supo dari Majapahit yang membangun candi ini. Terlepas dari benar tidaknya tradisi tutur tersebut, 2 nama Mpu tersebut sama-sama ahli logam, yang mungkin dalam ingatan lamat-lamat masyarakat bahwa daerah Songgoriti adalah wilayah para pengrajin logam di zaman Jawa kuno. Menurut mitos, air panas ini asalnya adalah tempat mencuci pusaka. Jadi konon tempat ini tuh sangat sejuk. Tapi kemudian dijadikan sebagai tempat penyucian untuk pusaka, dan mungkin karena pusaka itu bertuah ya, banyak bertuah, sehingga airnya menjadi panas sampai hari ini. Nama Songgoriti sendiri berasal dari istilah sangga yang artinya sekelompok dan riti yang artinya logam. Menurut keyakinan masyarakat, sumber air panas candi ini mengandung unsur besi. Di zaman di mana kebutuhan akan pedang dan tombak masih besar, serta alat-alat pertanian dan seni kerajinan masih dari logam, tentulah wilayah Songgoriti kala itu adalah tempat favorit bagi semua kalangan dan sangat berkembang. Mungkin di zaman kita sekarang adalah daerah perindustrian. Candi Songgoriti besar kemungkinan diperuntukkan bagi para perajin logam yang melegenda ini. Candi ini unik, bahkan sejak zamannya karena berdiri di atas kolam air panas, yang mata airnya masih lestari hingga sekarang. Seandainya kita bisa melihat keadaannya yang semula, tentulah sangat menakjubkan. Karena hingga zaman sekarang pun di seantero dunia, tidak ada bangunan suci yang seperti itu. Masih banyak sekali angle unik dari sejarah yang bisa saya hadirkan untuk Anda. Karena itu jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng agar saya makin bersemangat untuk membuat video menarik lainnya. Yang jelas, teruslah belajar sejarah agar tidak lupa jati diri kita.